Pemirsa, tim bulu tangkis Universitas Trisakti adalah salah satu favorit juara di 5. Padahal musim ini adalah penampilan perdana Usakti di kompetisi 5. Untuk membahas persiapan dan peluang mereka musim ini, telah hadir manajer tim bulu tangkis Usakti, Tio Dwi Rianda. Selamat datang di Studio Berita 1, Mas Rian. Sebelum kita masuk ke Liga Mahasiswa nih, sebelumnya kompetisi Infocos Cup, Usakti juara 2, putra dan putri. Ini membuktikan Usakti jelas bisa bersaing ya dengan kompetitor-kompetitor tim kuat lainnya. Apa yang perlu diperbaiki dari Usakti nih kalau berkaca dari kekalahan di final dari Infocos Cup kemarin? Ya, terima kasih Mbak. Kita beberapa kali melakukan evaluasi atas pertandingan Infocos Cup tersebut, lebih kepada strategi. Jadi evaluasi kita akan kita perbaiki masalah strategi susunan pemain yang memang sudah siap untuk diturunkan, seperti itu. Setelah Infocos Cup ini, apakah kemudian Usakti menambah pengalaman bertanding? Apakah mungkin ada sparring partner tambahan, mengikuti turnamen lain, seperti itu? Ada turnamen juga yang kita ikutin sebagai sparring, sebagai kita lihat hasil latihan kita. Kemarin sudah ikut di FEUI, kemudian juga kita menambah jadwal porsi latihan dari seminggu 2 kali menjadi seminggu 3 kali. Jadi ya kita harus persiapannya lebih matang. Jadi diintensifkan juga frekuensi latihannya ya. Bagaimana dengan hasil sparring turnamen itu sendiri? Kalau hasil sparringnya apakah memuaskan? Memuaskan. Banyak juga 2 kategori kita menyabet juara 1. Tim Usakti ini kan bisa dikatakan memiliki bulu tangkis yang kuat ya. Apa yang kemudian menjadi kunci rahasianya dari tim bulu tangkis Usakti? Kalau kunci rahasia, kalau boleh saya bilang, kita menganggap ini bukan sebagai tim, tapi lebih kepada sebagai sebuah keluarga. Jadi kita tidak ada lagi perbedaan yang tim senior maupun junior, semua punya kesempatan yang sama, seperti itu. Jadi kekerabatan di dalam ruang loker itu ya. Mas Rian, ada peraturan yang membatasi jumlah pemain yang masih aktif di sirkuit nasional. Apakah ini kemudian menghambat tim bulu tangkis Usakti? Pada dasarnya sih, bagi kita sendiri tidak ada menghambat karena memang kita punya banyak mahasiswa yang sekaligus atlet yang ketika ada peraturan seperti ini kita tidak ada masalah, jadi tidak menjadi beban buat kita masih banyak pemain mahasiswa yang bisa untuk saking bersedia banyaknya main. student atlet di cabang bulu tangkis di Universitas Trisakti ya, nggak mungkin kehabisan stok ya. Mas Rian, ini bagaimana Anda melihat peluang tim bulu tangkis Usakti sendiri di 5, terutama Jakarta Greater Conference yang akan datang? Walaupun kita perdana ikut tahun ini, untuk masalah peluang kita sangat percaya dari manajer sendiri. Saya sebagai manajer percaya untuk kita bisa menembus final tahun ini, walaupun ini tahun perdana kita. Melihat konsistensi anak-anak bermain dengan latihan, kemudian juga peta kekuatan musuh, kita udah pelajarin. Jadi optimis sekali ya Mas Rian. Harus optimis. Kemudian tim lawan mana yang kemungkinan bisa menjadi ancaman terbesar bagi kesuksesan tim bulu tangkis Usakti di Jakarta Greater Conference nanti? Kalau itu selalu pasti UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Juga yang mengalahkan di turnamen terakhir kemarin ya? Iya, betul. Memang ini rivalitas yang sudah berlangsung cukup lama ya? Iya, kalau untuk tim bulu tangkis putrinya sendiri, bagaimana? Kalau bisa dibilang juga peluangnya saya cukup optimis ya untuk bisa menembus babak final, walaupun ini sekali lagi ini perdana kita tampil, melihat kesiapan anak-anak semua latihan, juga melihat peta kekuatan tadi seperti saya bilang, kita juga cukup optimis 2 tim ini putra dan putri kita menembus final. Dan pesaing utamanya apakah tim UNJ juga? Kalau di putri ada 2 UNJ dengan UPH. Iya. UNJ dan UPH. Oke, baik. Mas Rian, ini setelah kemarin kemudian kalah di final dan menjadi juara 2 di Infocos Cup, nanti ketika ketemu rival utama itu apakah ada rasa ingin membalas kekalahan dari turnamen yang terakhir bagi kedua tim, baik putri maupun putra? Ya, gimana kalau dilihat dari animo pemain-pemainnya sendiri ketika berlatih? Kalau di mahasiswa ini Mbak ya, kita ini semua keluarga, semua silaturahmi. Jadi walaupun di lapangan kita rivalitas segala macam, tapi ketika di luar tetap memang sportif punya teman. Tapi tetap ada kita harus menang, ada suatu keyakinan yang kemarin kita kalah loh, kita sekarang harus bisa mengembalikan ini kan, seperti yang jangan sampai kalah lagi gitu. Iya, tadi Anda sempat katakan sudah optimis ya, tapi kalau Anda memperhatikan dari minggu ke minggu persiapan latihan tim bulu tangkis Usakti, bagaimana Anda melihat kesiapan mental pemain-pemain bulu tangkis tim Anda? Mental itu masalah yang utama kalau bidang olahraga, karena memang tidak ada bukunya dan tidak ada untuk diajarin. Paling kita tadi menambah untuk mental, kita menambah dengan jadwal sparring, dengan pertandingan-pertandingan di luar gitu kan. Nah, saya lihat animo anak-anak ini menjelang 5 minggu depan mulai ini cukup baik, bahkan mereka sangat semangat. Karena semua tim pemain lain dan tim lawan, tim kompetitor juga akan ekstra semangat untuk berpartisipasi dalam 5. Jadi jangan sampai kalah ini ya. Terus Mas Rian, kemudian 5 ini kan mewajibkan para student athletes-nya untuk memiliki standar IPK tertentu. Bagaimana
pemain-pemain Usakti sendiri apakah terbebani oleh kewajiban ini? Kalau itu sih nggak ada masalah Mbak buat kita, karena memang dari pihak kampus kita memantau terus perkembangan anak-anak ini walaupun mereka atlet, gitu kan kita perkembangan terus. Alhamdulillah IPM mereka itu memang di atas yang diwajibkan oleh pihak 5. Jadi sama sekali nggak ada beban. Oke. Iya. Kemudian ini kan juga mengangkat isu pembagian waktu Betul, ya betul. antara olahraga dan pendidikan yang menjadi kewajiban utama sebagai mahasiswa. Bagaimana Anda melihat pemain-pemain Anda mengimbangi kedua hal tersebut? Karena pasti keduanya memakan waktu. Iya, betul. Saya rasa malah kalau saya pendapat pribadi, bagi atlet yang sudah menjadi sekarang menjadi mahasiswa, itu atlet yang luar biasa karena mereka bisa membagi waktu. Ketika mereka capek latihan, mereka harus segera langsung menuju kampus. Ketika mereka habis selesai bertanding, mereka harus segera menyelesaikan tugas dari dosen. Jadi kalau saya lihat anak-anak ini bisa membagi waktunya mereka. Pagi mereka kuliah sampai pukul 3 atau pukul 4, biasanya mereka langsung latihan malam. Baik di latihan di kampus maupun di klub masing-masing. Jadi saya rasa ya kita perlu big applause lah buat buat atlet. Dan yang latihan itu kan mahasiswa. memakan energi fisik yang Pasti, sangat, dan pasti. belajar juga harus konsentrasi, nggak mungkin lagi capek kan. Jadi betul. pembagian waktunya harus luar biasa. Iya. Dan kebanyakan pemain di tim bulu tangkis Usakti bukan hanya bermain untuk kampus, tapi juga ada kewajiban di klub masing-masing. Iya, betul. Belum bagian belajar di kuliahnya Iya, ya. betul. Wah, ini berat sekali nih. Jadi benar-benar aplaus ya Iya. untuk tim pemain bulu tangkis di Universitas Trisakti. Kalau saya boleh tahu, diwajibkan berapa minimal IPK-nya dari IPK 5? minimal 2,00. Ada bahkan syarat itu yang tidak terpenuhi oleh universitas lain. Oke, baik. Mas Rian, terima kasih Ya, sudah berbagi sama-sama. informasi bersama 5 Sports Zone, dan best of luck untuk The Greater Jakarta Terima Conference kasih, bagi Mbak. tim bulu tangkis Usakti.